Selamat datang di episode lainnya dari The Weekly Wise. Terima kasih sudah mengklik video ini, mau nonton. Either lo baru nonton video ini atau nonton video-video gue yang sebelumnya. Kalau lo belum, cek video gue yang sebelum-sebelumnya, keren-keren juga, seru-seru juga. It's been a month since the last time I uploaded a video. Sebulan lalu gue terakhir upload video, sebenarnya sangat-sangat tidak profesional gitu ya. Tapi I do it for fun, so yeah. Memang sebulan kemarin gue agak sedikit sibuk, ada beberapa hal yang gue pikirin, ada beberapa kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran. But I'm here, let's go, let's do it again. Anyway, gue mau bilang pertama kali terima kasih, terima kasihnya. Gue pertama kalinya mendapatkan komen from a genuine viewer dan sangat-sangat heartwarming dan encouraging banget komennya. From my last video, ternyata ada salah satu viewers yang komen that she likes my videos. I did her great, alhamdulillah. So, dan ketika gue baca itu, wow, okay, I gotta make another one. So, sangat-sangat menyemangati, sangat-sangat heartwarming. Terima kasih. Namanya Olivia Mary, if I'm not mistaken. Thank you. Your words really means a lot to me. And here I am. Terima kasih sudah mau dengerin gue ngoceh dan belajar lagi kali ini. It is another book review. It's not just a book, it's a biography. Biografi yang keren banget. From one of my favorite person. Salah satu role model legenda. Mungkin lo udah lihat di thumbnail, udah lihat di thumbnail atau di judul. I don't know, mungkin gue kasih judul atau thumbnail apa. Gue akan bahas salah satu legenda di sepak bola yang gue look up banget sampai saat ini. Kalau lo nggak suka sepak bola pun, gue harap lo pengen nonton video ini juga, karena gue akan coba ngasih tahu lo sesuatu yang gue juga dapet dari sini. Gue pun nggak bola-bola banget orangnya, tapi toh gue belajar sesuatu dari buku biografi ini. So just bear with me, hear me out. Semoga kita bisa dapat pelajaran. He is a legend, a great legend. Mungkin the best of his kind, the best of his time, bahkan sampai saat ini. He is not a player. He used to be a player. Dia dulunya pemain sebentar, tapi dia jauh-jauh lebih termasyur sebagai seorang pelatih. From my favorite games, it is Alex Ferguson. Alex Ferguson biografi saya. Ini cuma covernya doang, bentar gue tunjukin. Oke, jadi ini bukunya hardcover. Ini first impression aja, ini soal fisik bukunya dulu. Bukunya hardcover keren banget. Tadi itu kan cover luarnya gitu yang gue kasih lihat. Sekarang ini buku aslinya. Buku aslinya keren banget. Gue seneng banget sama, nggak tau, elegan aja gini. Merah, Alex Ferguson, merah lagi hitam, merah tipis, keren banget. Menurut gue sepanjang baca, gue selalu bilangnya cover keren banget. Soalnya merah putih gitu kan. Keren ya pokoknya. Jelas Gramedia punya, bagus lah, nggak usah ditanya soal build quality-nya. Full color man. Dan yang paling gue seneng, selain bukunya bagus, ini ada foto-foto yang keren banget. Jadi ada memorabilianya gitu kan. Kayak ini foto keren banget. Ini kerasnya bagus, kertas foto. Jadi wow. Sepanjang ini banyak. Jadi di sepanjang biografi ini diselang-selingi sama foto-foto ini, which is keren banget. My man. Itu first impression gue soal quality bukannya secara fisiknya gitu ya. Semoga lo ngerti. Sekarang soal isinya. Gue kasih background sedikit deh supaya lo nggak pusing. Tadinya gue pengen bikin video ini, pengen bikin cepet aja deh supaya nggak bosan, tapi gue pengen ngomong, mau gimana. Gue kasih background sedikit soal Manchester United dan gue bukan orang yang bola banget dibanding teman-teman gue yang lain, laki-laki lainnya. Gue suka aja gitu loh. Gue pun juga cuma nonton highlight, cuma ngeliat yang seru-seru, cuma lihat skill. I'm not even remember kapan gue
gue terakhir nonton bola yang full 90 menit kayak gitu. Udah lama banget kayak apa pernah tapi udah lama banget kayaknya nggak pernah. So I'm not a football fanboy. Ini underline pertama. Tapi kalau lu tanya ke gue, Jack, lu dukung tim apa di bola? I'm gonna say to you with no hesitation, dengan tidak ragu sedikit pun, Manchester United. Why? I don't know, man. Ya udah kayak gitu aja. Kalau gue pikir bola, klub apa ya Manchester United, udah begitu aja. Mungkin ini kalau gue tarik ke belakang sedikit karena Manchester United punya value dan punya sentimental things buat gue banget gitu, memori banget. Pertama kali gue nih terpapar sama Manchester United waktu I was a little boy, dan gue terinfluence dari bokap gue juga senangnya Manchester United. Gue ingat waktu itu gue sampai dikasih buku, gue punya Slayernya dulu, dikasih bokap. Slayer kayak shawl gitu. Gue punya buku, gue punya poster, waktu itu gue punya posternya Ronaldo atau Rooney gue lupa. Pokoknya itu awal banget gue kenal Manchester United. Dan gue nggak tahu ini beruntung, gue nggak tahu ini menyesal. Gue waktu itu kan di umur gue yang pada saat itu ya Manchester United lagi ada di prima-primanya, lagi ada di star-starnya gitu. 2000-an awal sampai pertengahan tuh kan lagi gila-gilanya tuh. 2009, 2001, 2002. That is the sweet spot of Manchester United menurut gue. Jadi Manchester United yang ada di pikiran gue, kalau lu tanya Manchester United di pikiran gue, yang apa ya, yang gue punya di hati gue itu ya Manchester United yang Sir Alex Ferguson dulu. Ronaldo, Messi, Ronaldo, Rooney, Nani Evra, Scholes, Park Ji-sung, Berbatov, ada juga Smalling udah. Pokoknya ada Ferdinand, there's Carrick, there's Vidic, Scholes, Giggs, ya you name it. Kalau lu yang dengar video ini lu tahu Manchester United, pasti lu ngerti maksud gue. Masa-masa itu ketika gue kecil, itu yang ada di pikiran gue. Manchester United sekarang kan gembel, Jack. Like I said, I don't really care, man. Gue juga nggak ngikutin gitu loh. Gue tahu 3-4 banget semenjak keluar goyang lah, semenjak Sir Alex Ferguson ini keluar, saking kerennya dia, saking ajeknya dia, sekalinya dia keluar oleng Manchester United. Gue peduli nggak tahu, gue ya udah begitu aja gitu. I do believe in them gitu. Gue percaya value-nya. Gue nggak terlalu mikirin statistik, nggak terlalu mikirin apa, gue nggak terlalu mikirin permainan atau apa, ya gue senangnya Manchester United, titik, dah gitu. Terus apa buku ini soal apa? Oke, gue masuk dulu ke sejarah atau sejarah, kerangkuman singkat soal buku ini. Intinya buku ini membahas perjalanan karir, biografinya Sir Alex Ferguson dari ketika dia kecil, lahir, dia besar di sebuah lingkungan yang kalau lu tahu namanya Govan, di Glasgow, di pinggiran Inggris gitu. Pokoknya itu distrik yang di pinggir laut, isinya galangan kapal. Dia dulu punya pub, punya semacam klub gitu, klub minum-minum gitu. Terus dia masuk ke bola, dia sempat main sampai akhirnya di umur 30-an dia mulai ngelatih sampai masuk Manchester United, and the rest is history. Dia masuk Manchester United, sisanya ya sudah tercatat dalam sejarah. Di sini juga bukan cuman di situ, tapi juga salah satu fokusnya adalah perjalanan beliau di Manchester United selama 26 tahun itu di dalamnya. Mulai dari pokoknya yang menarik dalam buku ini adalah kita dikasih inside looks, kita dikasih point of view-nya, kita karena buku ini kita jadi seperti make matanya Alex Ferguson untuk lihat Manchester United. Kita jadi punya inside looks, kita dapat skenario di dalam yang kita nggak tahu harusnya. Misalnya oh ya, dia punya misalnya bab-bab tertentu yang membahas soal pemain tertentu, soal perihal mereka, skenarionya gimana, ada masalah apa dan kejadian-kejadian apa, dan perasaan Sir Alex soal mereka semua. Jadi seru banget karena kita diajak untuk menyelami lagi masa-masa itu. Oh ternyata dalam misalnya ketika ada satu kejadian yang terkenal banget gitu, yang match yang terkenal banget atau berantem yang terkenal banget atau pemain satu, oh kita jadi kasih backgroundnya sama buku ini. Jadi itu seru banget menurut gue.
sekali lagi walaupun buat gue yang nggak suka bola banget gitu, kalau lo yang suka Manchester United banget, wah ini surga banget buku ini pasti. Itu deskripsi singkatnya. Jadi gambaran beliau, terus perjalanan karir beliau di Manchester United sampai menjelang pensiun. Di sini juga dibahas soal keluarga, dibahas soal kesenangan Sir Alex Ferguson selain di bola, dan ini menarik banget nanti gue bahas. Oke, itu uh, sedikit yang gue dapatkan. Itu sedikit sinopsisnya. Terus first impression gue apa yang paling kena banget di gue, pertama ini emosional banget buat gue, karena tadi kan gue udah bilang gue punya sentimental value sama Manchester United. Jadi ketika baca buku ini gue seperti ke lorong waktu gitu, gue seperti melihat gue kecil yang ngumpulin kartu tri. Kartu tri kan dulu ada Manchester United-nya tuh yang dibuat jadi anuan kunci, bisa kan, tahu kan, kartu simpati, kartu perdana dulu masih ada gini aja. eh Ya gue jadi ngulik lagi karena ini semua. Oh, gue jadi ingat, oh iya ya, ada pertandingan seru banget. Gue jadi ngulik Liga Champion, Final Champion 2009, 2011. Gue jadi ngulik The Class of 92. Gue jadi tahu. Gue jadi ngulik skillnya. Gue lagi lihat lagi skillnya Ronaldo dulu, skillnya Rooney, nge-highlight Scholes, Giggs, Van Nistelrooy, Kane, and so on. Gue jadi lihat CTV versus QPR, Queen's Park Ranger, yang gila banget itu, dari Manchester, gila banget kemenangan City yang gokil Aguero. Itu sih yang gue dapet. Oke, ini yang gue janjiin tadi dari lo. Kalau lo nggak suka bola dan alhamdulillah lo dengerin sampai sini, gue akan kasih tahu lo apa yang gue pelajarin banget di buku ini. Pertama, jelas sebagaimana beliau terkenal sebagai manajer, gue belajar ilmu manajerial yang sangat-sangat banyak dalam sini. Dan a total managerial ilmu manajemen yang sangat-sangat deep dan total dalam segala lini aspek. Mungkin bukan salah satu karakter atau milestone atau pokoknya hal yang dibawa banget sama Alex Ferguson untuk Manchester United adalah karakter. Terlebih lagi karakter leadership karakter atau kepribadian lah yang dia bentuk di Manchester United. Luar biasa banget bahwa satu orang bisa ngebawa segitu banyak influence karena pengalaman. Ingat dia 26 tahun di Manchester United. Buat seorang manajer bola bola itu kan industri yang panas banget gitu ya. Bisa bertahan 26 tahun dengan dukungan segala aspek itu wow banget. Dan itu adalah menurut gue bukti paling awal bahwa memang beliau adalah orang yang wow. Bukan coki-coki itu. Bahwa dia adalah orang yang wow. Pertama jelas leadership and managerial. Leadership, nggak ada yang berani mengganggu otoritasnya Alex Ferguson, dan dia saklek soalnya. Buat seorang leader menurut gue itu cukup krusial, apalagi di dalam sekali hot zone, di dalam skena bola yang gesernya sangat cepat, sangat dinamis dan sangat panas. Banyak uang berputar di sini, segala mata tertuju pada sini. Jadi ini sesuatu yang panas dan dia bisa mengendalikan itu semua. Manajerial penting. Di sini berkali-kali dikatakan sama dia bahwa salah satu aspek terpenting dalam bola, dan gue menganggap ini sebagai dalam leadership secara umum ya, adalah salah satunya otoritas. Misalnya ketika lo jadi manajer, tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada manajer, bahkan pemain. Itu diwanti-wanti dalam buku ini. Misalnya gini, ada pemain yang rese lah gitu, pokoknya dia, oh harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, harus begitu. Sama Alex Ferguson, nggak bisa. David Beckham. Nah, enggak. Nanti gue cerita sedikit di belakang.
Jadi otoritas dia nomor satu, nggak ada yang berani dan nggak ada yang bisa menandingi dia. Makanya dia bisa memanage sedemikian rupa tim itu sampai jadi dia bisa mendesain semuanya sedemikian rupa sampai perfect dan tahan banting semuanya bisa digunakan. Leadership, manajerial, gue dapet insight yang sangat menarik di sini bahwa football adalah bola pada akhirnya adalah human management, manajemen manusia. Kita tahu bola cuma 90 menit, 95, 100 paling jauh. Dan di lapangan. Bayangin kalau dia seminggu main sekali. Berarti seminggu cuma 90 menit dia ada di lapangan. Tapi beratus-ratus jam ada di luar lapangan. Oke lah dia ada di tempat latihan. Tapi kebanyakan harinya juga akan ada di luar tempat latihan. Ya nggak? Di kehidupan masing-masingnya lagi. Sir Alex punya karisma, punya style management yang bisa mengalign, yang bisa menggariskan itu semua sedemikian rupa supaya hasilnya maksimal. Sekali lagi ini uh, bergabung lagi sama tadi skill management, leadership skillnya dia yang keras. Mungkin at some point gue bilang ini kali ya semi otoriter gitu, tapi in a good way, in a good term. Tetap fun fact, salah satu kesenangannya Alex Ferguson dia koleksi dan baca buku-buku diktator. sangat tercermin gitu kali ya, mungkin dia terinspirasi oleh gaya kepemimpinannya itu. Udah. Oh ya, dalam manajemen pun dalam bola seperti gue bilang tadi sangat-sangat panas. Dia harus bisa sekaligus menghadapi manage tim yang sedemikian rupa dengan setiap komponennya, manage pemain, manage supporter, media, staff, tim. Walaupun nggak semuanya, tapi dia kan punya intouch semuanya. Yang gue bikin gue ngeh banget ya, bahwa bola adalah human management. Kalau dipikir lagi kan bola 11 orang ya, dan skill itu nggak cukup, latihan itu nggak cukup, ada kepribadian, ada emosi, ada tense, ada tension. Itu soal manajerial, soal leadership yang sangat-sangat kuat yang dia bangun di Manchester United. Yang menarik soal buku ini, tadi gue udah sempat cerita soal David Beckham, ada bab-bab tertentu yang dalam buku ini kita dikasih inside looks. Tadi gue udah bilang belum ya? Jadi kita seperti menggunakan matanya Sir Alex Ferguson untuk melihat dunia Manchester United dari dalam benar-benar. Ketika dia sudah pensiun, akhirnya cerita ini kebuka semua dari sisinya Alex Ferguson. Jadi kita bisa kelihatan tuh semua pertikaian, semua match, kita bisa lihat undergroundnya gitu, blueprintnya, bagaimana itu semua ketika masih dalam Alex Ferguson. Salah satu yang menarik adalah di buku ini ada bab-bab khusus yang membahas pemain-pemain tertentu. Ini gue gak nyadar loh, udah 18 menit. Seru banget kayak ngomongin. Ada bab-bab yang khusus membahas pemain-pemain tertentu, dan bagaimana perasaan dan bagaimana dia memanage ini mereka semua. Misalnya seperti David Beckham. Yang menarik di sini adalah Sir Alex dengan gamblang, dengan sangat-sangat bodoh amat gitu ya, emang begitu gitu ya. Dia bilang bahwa David Beckham punya masalah dengan mentalitas artisnya. David Beckham kadang bingung mau jadi artis atau mau jadi atlet. Dan ini dia Sir Alex sendiri yang bilang di buku ini. Itu yang akhirnya banyak membuat pertikaian dengan Sir Alex. Dia bisa menggambarkan sesuatu dengan sangat gamblang, dengan bodoh amat. Ya, he's the boss, man. Ketika lo menghadapi pemain-pemain bintang, ya skillnya bagus. Ya dia bisa bawa great impact buat tim, bisa nyetak banyak gol, bisa membawa tim menang ini, menang itu, menang itu. Tapi mentalitasnya kan juga harus dijaga ya. Bagaimanapun kan dia karyawan ya, kalau dipikir-pikir. Orang-orang seperti David Beckham nggak bisa diatur. Yang bilang Sir Alex sendiri, buku ini yang menjadi saksinya. Makanya waktu itu David Beckham disundul pakai sepatu sampai berdarah. Ada juga ceritanya dalam sini. Mentalitas. Ada Ronaldo, jelas salah satu bintang yang tumbuh kembangnya menurut gue ada di Manchester United pada awalnya. Di sini semua diceritain dari bagaimana dia ngincer Ronaldo dari waktu di
klub sebelumnya, bagaimana treatment yang harus diterapkan untuk Ronaldo, bagaimana mentalitasnya, dan setelahnya bagaimana ketika dia dijual di Madrid. Semuanya ada di sini. Rooney, Ferdinand, Berbatov, semua pemain-pemain yang menurut gue punya sentimental value itu yang dan yang memang keren banget, dibahas ini semuanya secara keren. Analisis, juga cerita, juga memori yang Sir Alex punya, semuanya ada di buku ini. Oh ya, soal psikologi. Ini sorry loncat, tapi masih ada gabungan sama leadership. Salah satunya psikologi. Sir Alex tadi gue udah bilang otoritasnya nggak ada yang bisa nandingin. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia juga paham psikologi, practical psychology. Jadi dia tahu gimana caranya masuk ke hati orang, bagaimana cara memanipulasi, cara masuk dengan cara apapun. Dan main gamenya Sir Alex ini udah paling terkenal mungkin ya di Liga Inggris atau di bola. Dia bisa mengintimidasi segala macam, dan dia bisa pokoknya yang diwanti-wanti dalam buku ini dan gue juga dulu rasakan adalah bahwa nggak pernah ada satu tim yang merasa aman ketika bermain bersama Manchester United. Bahkan ketika mereka unggul, mereka nggak akan bisa tenang sampai menit akhir, karena mereka tahu Alex Ferguson punya caranya sendiri dan punya main game saya sendiri, pikirannya sendiri sampai akhir turun minum. Manchester United dulu terkenal dengan gebrakan-gebrakannya di menit-menit akhir. Nah makanya ada salah satu gerakan dia yang paling terkenal namanya Fergie Time. Itu dia ngakuin sendiri di buku ini. Dia ngakuin sendiri di buku ini bahwa memang itu main game, itu psychology games yang dia bikin untuk nakut-nakutin lawan. Segitunya gitu. Oh ya, satu lagi. Ini yang kena banget di hati gue salah satunya. Soal respect, soal istiqomah, soal pengabdian, dedikasi, kerja keras, karakter, kepatuhan ada di Manchester United. Salah satunya ada di dua pemain yang gue look up banget sampai sekarang, ada Giggs dan Scholes. Menurut gue mereka udah bukan sekedar pemain. Gue melihat mereka seperti tentara. Gue melihat mereka seperti, jelas bukan pemain doang. Mereka mengabdikan hidupnya di Manchester United for whole their career, panjang karirnya, panjang hidupnya untuk Manchester United, dan dengan cara-cara yang sangat berkelas. Scholes, siapa yang bisa nandingin midfielder sekelas Scholes? Semua mengakui kecil, nggak jelas, tapi kakinya gila. Giggs bisa main saya umur 30-an lanjut dengan kondisi yang masih prima. Gue sangat-sangat respect sama mereka berdua. Itu dan yang gue pelajari banget adalah soal dedikasi dan kecintaan dan kerja keras. Itu semua ada, dan itu karakter yang yang dibawa Sir Alex Ferguson ke dalam Manchester United pada masanya waktu itu. Kesimpulannya apa yang gue dapetin dari buku ini? Seru banget. Kalau lo nggak suka bola, ya jelas mungkin nggak akan lo milih buku ini kali ya. Karena jujur buat gue sendiri, gue agak pusing bacanya. Selain karena ya gue bilang gue nggak into banget bola ya, jadi gue nggak terlalu paham. Maksudnya bukan nggak terlalu paham, misalnya ada nama-nama yang gue nggak tahu gitu. Terus ada beberapa momen-momen yang gue harus searching lagi. Kalau lu suka bola banget, terutama Manchester United, buku ini surga buat lo, yakin gue. Siapa ya? Mungkin Daki, kalau lu nonton video ini, kalau lu mau minjem, lu ambil, karena keren banget. Siapa teman gue yang suka Manchester United, gue kasih buku ini, keren banget pasti. Itu aja sih dulu. Terima kasih banyak sudah mau nonton gue lagi. Follow gue di Twitter dong. Gue sering bikin tweet loh di Twitter. Tweet apa thread ya? Gue kalau gue baca bukunya, either gue spill di sini ketika gue rasa gue butuh ngomong itu, atau ketika gue pikir lebih enakan review di tulisan gitu, lebih simple, lebih enak, ya gue ada di Twitter gue. Follow gue di @theweeklywise. Kalau lu nonton video ini, gue nggak tahu ada yang nonton apa enggak. Again, it's your boy Bijak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.